Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Lama Pitbox tidak membuat konten. Kali ini seperti yang kalian lihat di depan, flyernya sudah kelihatan. Bakalan ada event besar guys, Side Damper Clash, yaitu pada tanggal 3 sampai 5 Desember. Jadi pada tanggal 3, 4, 5. Jadi ini event 3 harian guys. Desember 2021 yang diadakan oleh Dolphin Tamiya yang bertempat di Mall Mangga 2 Square, Jakarta guys. Yang mantap itu adalah total hadiahnya itu mencapai 50 juta rupiah. Nanti flyernya Pitbox kasih di sini. Di antaranya itu juara 1 itu dapat 15 juta plus trofi, juara 2-nya 12 juta plus trofi, juara 3-nya 9 juta plus trofi, juara 4 5 juta plus trofi, juara 5 3.500.000 plus trofi, juara 6-nya 2.500.000 plus trofi, dan ada BTO 1, BTO 2, dan BTO 3. Masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah plus trofi. Di sini tertulis kupon 250.000 per 50 run guys. So ini event besar, hadiahnya juga besar. Wajar kalau kuponnya juga agak mahal guys. So yang dari luar kota, di sini ada early bird, ada paket-paket tune motor, ada juga paketan beserta hotelnya. Jadi yang dari luar kota bisa memesan hotel bersama kuponnya sekalian guys. So di sini Pitbox hanya ingin membahas, bukan bahas eventnya, tapi kita akan bahas rulesnya menjelang event guys. So flyernya nanti Pitbox kasih di sini. Oke guys. Oke guys, kita bahas rules. Yang pertama itu adalah yang umumnya itu wajib original Tamiya guys. Jadi di event kali ini diwajibkan 100% parts atau mobil atau kit itu semuanya original Tamiya guys. Yang kedua itu semua parts dipasang plug and play, tidak boleh dipotong, dilubangi atau dimodifikasi. Nah, parts yang dipasang ini biasanya itu FRP, itu nggak boleh dipotong, dilubangi atau dimodifikasi. Jadi lubang itu sesuai yang sudah disediakan sama FRP-nya. Kecuali body guys. Nanti body kita bahas di sini. Menggunakan FRP, jadi semuanya itu parts-nya FRP semua, nggak boleh karbon, karena yang karbon ada kelasnya tersendiri. Untuk pemasangan FRP, depan 2 stay dan brake. Jadi pemasangan FRP itu depan, untuk bagian sini guys hanya boleh 2, bagian atas dan bawah. Jadi kalau bawahnya sudah memakai underguard seperti ini, nggak boleh lagi ditumpuk FRP-nya. Jadi underguard ini terhitung 1, atau duralumin ini juga terhitung 1 guys. Jadi depan maksimal 2, tengah 1 atau sepasang kiri dan kanan guys. Jadi tengah-tengah bagian side stay-nya ini 1 yang ada sayapnya, atau super 2 ada sayapnya, sepasang kiri kanan 1 ini ya guys. Satu sepasang itu yang ini guys, ini dan ini, jadi sepasang. Belakang maksimal 3 FRP, stay, guard, dan brake sesuai dengan fungsinya. Jadi pemasangan belakang juga sama, belakang bisa dipasang itu hanya untuk dudukan rem, underguard bawah, dan dudukan roller, tiang roller ya guys. Jadi ini terhitung 1, 2, dan 3. Oke, yang menggunakan brake plastik itu juga terhitung 1 ya guys. Akar belakang juga terhitung 1 guys, jangan lupa. Yang menggunakan Super 2 biasa menggunakan akar karbon, itu terhitung 1 juga guys. Oke, kita lanjut. FRP tidak boleh dipasang extension body.
Roller 3 pasang dan dipasang fix, tidak naik turun guys. Roller 3 pasang, itu depan, kiri kanan, belakang masing-masing 2 pasang, jadi 3 pasang. Dan dipasangnya harus fix. Maksudnya fix itu dia kayak gini guys. Ini nggak boleh naik turun, jadi dia fix. Kita lanjut. Pemasangan parts yang digunakan harus sesuai fungsi dan peruntukannya. Jadi pemasangan parts ya harus sesuai dengan fungsi. Maksudnya sesuai fungsi itu ya fungsinya sebagai underguard ya underguard, fungsinya sebagai body ya body, fungsinya sebagai brake stay ya brake stay. Jadi tidak boleh dipasang yang bertentangan dengan fungsinya guys. Oke, kita lanjut ke bagian body guys. Semua body boleh digunakan selama plug and play tanpa memotong atau merubah bentuk asli. Jadi body itu guys bebas, kalian boleh pakai apa aja, termasuk body polikarbonat itu juga boleh dipakai. Dicat juga nggak ada masalah. Nomor 2 ini boleh, body boleh dicat atau diberi dekal. Jadi body juga tidak harus sesuai dengan sasis. Misalkan sasis kayak gini, body DCR yang harusnya dipasang ke sasis MA, ini pitbox pasangin ke Super XX, itu nggak akan jadi masalah. Nah, yang tidak boleh itu melubangi atau memotong atau merubah. Kalau misalkan kalian pasang body ada bersinggungan dengan ban depan atau dengan ban belakang, kalian amplas dikit, itu biasanya sih nggak akan jadi masalah ya guys. Body tidak boleh diblok atau dilapisi bahan apapun selain dicat. Body hanya boleh dicoak minor, nah ini dia, untuk bagian yang mengganggu. Biasanya itu untuk pemasangan damper agak mengganggu, atau dekat ban, atau dekat damper sebelah sini, atau bahkan dekat gearbox. Nah ini body DCR bisa dipasang pitbox, ada coak sedikit di bagian dekat gearboxnya sini guys. Tapi nggak mengganggu dan nggak kelihatan sama sekali kalau ini dicoak, karena hanya sedikit aja dan tidak merubah bentuk asli bodinya. Oke guys, kita lanjut. Bodi wajib terpasang dari dudukan depan sampai kunci belakang. Nah, maksudnya ini bodinya itu terpasang dari dudukan depan ini guys, dan terkunci dengan dudukan di belakangnya ini. Jadi nggak boleh pakai karet atau kuncian apapun, nggak boleh guys ya. Jadi bodi itu harus fix, dikunci rapat. Kita lanjut lagi, tidak boleh ada penambahan parts, busa, spons atau fiber dengan tujuan apapun yang menempel pada bodi. Jadi busa rem atau spons rem itu nggak boleh ditempel di bodi guys, dengan tujuan apapun ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian sasis. Sasis tidak boleh dipotong, diberi lubang baru, diamplas, dicoak atau dirubah bentuk. So sasis sama sekali nggak boleh diapa-apain. Begini ya begini aja, kalian hanya plug and play, tempel-tempel aja partsnya, nggak boleh dipotong. Sasis tidak boleh diblok atau dilem dengan penambahan material apapun guys. Sasis tidak boleh diblok atau dilem dengan penambahan material apapun. Oke guys, kayaknya jadi jelas ya. Lanjut lagi, tidak boleh diproses dengan metode apapun guys. Jadi sasis ya sasis begini aja, nggak boleh dicor di apapun, dipotong ya nggak boleh ya guys. Kita lanjut ke bagian motor. Motor cuma boleh 3 jenis guys, yaitu seri tune, yaitu rev tune, torque tune, dengan atomic tune. Motor tidak boleh dimodifikasi dalam bentuk apapun, nggak boleh dicoak, tutupnya dibuka, ganti brush, magnet, kumparan apalagi ya guys. Jadi kalian break in ya, hati-hati aja sampai jadi tanpa dicoak ya guys. Tipe motor digunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah ini maksudnya motor double shaft yaitu untuk sasis MA atau MS, motor single shaft yaitu untuk yang single. Jadi nggak boleh motor double shaft, shaftnya satu kalian potong untuk di sasis single ya. Jadi kayak gitu ya guys. Kita lanjut ke bagian velg dan ban guys.
Velg dan ban boleh di cross berbeda-beda depan dan belakang. Jadi bagian pemasangan ban yang harusnya di bagian belakang itu kalian boleh cross masuk ke depan, itu nggak akan jadi masalah. Velg boleh ditembus dengan AS72. Nah kalau kalian yang mau tembus pun nggak ada masalah. Ini pitbox nggak tembus semua pakai AS60. Tidak boleh dimodifikasi, dibubut ataupun melalui proses. Ya jadi velg itu nggak boleh diapa-apain, hanya boleh ditembus aja. Dimodifikasi nggak boleh guys. Dibubut juga nggak boleh. Pemasangan harus sesuai ukuran aslinya. Penambahan tape double tape antara ban dan velg hanya satu lapis. Nah kayak gini, pitbox tambahin Tamiya tape itu hanya boleh selapis. Jadi selapis itu maksudnya selingkaran, nggak boleh dua lingkaran ya guys. Pemasangan tidak boleh dibalik antara posisi luar dan dalam. Oke, ini maksudnya mungkin velg yang sudah ditembus. Nah biasanya untuk biar bisa lebih rapat ke dalam, ini posisinya dibalik guys. Jadi bagian sisi luar ini dia adanya di dalam, dengan tujuan dia bisa lebih rapat ke sasis. Nah itu nggak boleh guys. Velg HG boleh digunakan. Nah ini ya, kayak velg HG boleh digunakan. Kita lanjut lagi ke gear. Tidak boleh diproses, dibubut atau dirubah bentuk. Nah yang floating gear itu jelas nggak boleh ya guys. Harus sesuai dengan pemasangan, tidak boleh gear silang atau banci. Nah ini silang atau banci itu maksudnya yang nggak sesuai, atau kalian lihat tabel gear Tamiya, nah itu ada pasangan-pasangannya. Nah itu nggak boleh di cross. Untuk gear counter boleh menggunakan bearing. Nah bearing boleh digunakan. Bearing tidak boleh di floating. Nah ini seperti yang pitbox tadi udah bilang ya. Pemasangan gear harus sesuai dengan peruntukannya. Nah misalkan kayak gear shaft orange, pink, atau corona ya, biasanya corona orange, pink itu nggak boleh di cross. Jadi yang biasanya pakai orange ya harus orange. Ini contohnya ada ya, FM, SFM, SX, Super XX, FMA. Nah jadi kalau untuk sasis-sasis ini pakai crown gearnya pink ya nggak boleh. Ini harus orange. Yang biasanya pakai pink ini juga ada contohnya, FM, SFM, SX, Super XX, FMA. Oke ya guys, oh ini selain ya, gear shaft pink itu selain sasis ya di atas tadi itu boleh dipakai. Jadi kayak tadi gear shaftnya itu harus sesuai dengan sasisnya. Sasis, nah crown gear karbon bisa untuk semua sasis, itu nggak ada masalah. Kita lanjut untuk pemakaian gear super speed 3:5:1, 3,5:1 dipasang sesuai dengan katalog Tamiya. Untuk sasis Super One, TZ, TZX, FM, SFM Zero menggunakan parts ini dia 15187 atau 15132, kalian bisa Google sendiri ya guys. Kita lanjut lagi ke roller dan stabilizer nih guys. Menggunakan roller ukuran 8-19 mili. Nah ini udah jelas banget, roller harus ori. Menggunakan ukurannya itu dari 8 mili sampai 19 mili, kalian pilih aja ukuran yang mana, bebas. Tidak boleh kasar atau diamplas, dibubut. Nah maksudnya ini adalah ukuran rollernya ini. Biasanya itu diamplas biar dia gigit trek, nah itu nggak boleh. Jadi ya harus ori. Ini pitbox menggunakan replika ya guys, tapi kalau nanti untuk event kita bakalan ganti yang ori. Kita lanjut lagi, toleransi ukuran roller kurang dari 0,5 mili dari ukuran aslinya. Nah ini toleransi pemakaian dari, mungkin ada yang pakai roller lama sudah mulai agak terkikis. Nah ini ada toleransinya yaitu 0,5 mm dari ukuran aslinya. Kita lanjut lagi, stabilizer dipasang sesuai dengan fungsinya di bagian atas roller. Oke, stabilizer. Nah, kebetulan ini pitbox nggak ada pasang stabilizer apapun. Kita lanjut, untuk stabilizer yang fungsinya stabilizer kalian bisa gunakan. Biasanya ada di bagian partnya itu, atau merek part itu tulisannya stabilizer. Semua yang tulisannya stabilizer kalian boleh pakai. Oke, stabilizer harus lebih kecil dari ukuran roller yang digunakan. Udah jelas ya guys. Jadi kalau kalian perhatian pakai roller 13, ya atas stabilizernya harus lebih kecil dari 13 mili. Kalau enggak ya roller nggak muter. Oke, kita lanjut. Stabilizer hanya diperbolehkan dari parts yang memang diperuntukannya ya, seperti tadi ya. Tidak boleh menggunakan part lainnya.
Stabilizer harus dipasang mati, tidak bergerak dan berputar. Oke, jelas banget ya, stabilizer nggak boleh berputar ya guys, dia harus mati, nggak boleh berfungsi sebagai roller. Oke, kita lanjut lagi. As roda ya guys, as roda tidak boleh diproses baik dicat atau dibakar, tidak boleh dipotong, harus sesuai dengan ukuran aslinya. So yang ukuran 72 mili, kalau merasa kepanjangan itu pun nggak boleh dipotong, harus sesuai dengan ukuran aslinya. Untuk as gear rib atau straight harus sesuai dengan as aslinya, tidak boleh potongan atau dari bahan lain. Oke. Kita lanjut lagi, as 4-wheel drive sesuai sasis dan ukuran aslinya. Oke. Nah, ini ya maksudnya guys, ukuran 4-wheel drive-nya ini, as stabilizer-nya as 4-wheel drive-nya itu harus sesuai dengan sasisnya guys, kan dia ada panjang yang berbeda-beda ya. Kita lanjut ke bagian gearbox. Gearbox nggak boleh ada proses, coak, perubahan bentuk, tidak boleh ditambal dengan bahan apapun. Terus kita lanjut lagi ke gearbox, derajat, menggunakan parts yang sesuai dengan peruntukannya, non HG, non ring ataupun parts lain yang bukan untuk peruntukannya. Oke guys, di sini Pitbox juga masih belum ngerti kalau masalah di derajat. Di sini dibilangnya non HG udah jelas, kita menggunakan FRP. Non ring, nah ini maksudnya non ring atau parts lain yang bukan peruntukannya, ada kemungkinan yang biasa kita ganjel pakai ring untuk membuat derajat. Di kemungkinan besar di event kali ini nggak boleh. Jadi kalian perlu menggunakan ini aja untuk cari amannya. Yaitu partsnya di 15373 roller angle adjuster. Kayak gini bentuknya. Kalau pakai ini udah pasti aman. So itu aja. Jadi hati-hati yang biasa menggunakan part replika itu biasanya di roller, spacer, di damper, sama lock nut juga. Kalian harap berhati-hati, lebih baik turuti saja peraturannya supaya kalau kalian masuk pun nggak akan merugikan kalian. Atau di babak atas pun juga hati-hati, kalau kalian masuk babak atas takutnya udah mobil udah enak, udah bagus, kalian udah dapat settingannya, tiba-tiba kena diskualifikasi, itu benar-benar nggak lucu guys. Jadi selamat bertanding, siapa yang datang boleh komen di bawah. Pitbox kemungkinan nggak bisa hadir karena ada acara. Jadi buat kalian yang bertanding, selamat bertanding. Yang dari luar daerah juga semoga beruntung. Kalian semua hebat-hebat, jago-jago. Pasti ini akan jadi pertandingan akhir tahun yang paling gila, paling dahsyat, dan tentunya hadiahnya paling besar. Oke, sekian dulu video dari Pitbox, semoga bermanfaat buat kalian semua. Tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram Pitbox ada di sini. Dukung terus konten Pitbox dengan men-share, klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Oke guys, sampai ketemu di konten berikutnya. Bye.